ternyata kelamaan ibadah saya tinggal. Jadi mungkin lain waktu mereka akan temani saya, dan mereka juga adalah tim pemain musik. Kalau saya mau kemana-mana Bapak Ibu, kalau ada yang kosong masuk, kalau ada yang kosong masuk. Nah memang saya bawa biasa ke padang sampah, lantai bala saya biasa bawa mereka. Biasa ada yang kurang di sekolah minggu, layan di sana. Karena kan kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan kita akan membaca Alkitab kita, dan kita membuka dalam Matius pasal 8 ayat 25 dan 26. Matius pasal 8 ayat 25 sampai 26. Belum ada, saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghapus angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya. Dengan pembacaan ini Bapak Ibu, saya memberikan tema, yaitu Tuhan selalu pegang kendali dalam kehidupan ini. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu takut dan kurang percaya ketika mengalami pergumulan? Mengapa kamu takut dan kurang percaya ketika kamu mengalami sakit penyakit? Ketika orang berkata tidak bisa disembuhkan, tidak mungkin ada jalan keluar, tapi ketika bersama Tuhan, Dia pegang kendali, apa yang harus ditakutkan Bapak? Ini yang terjadi bagi murid-murid Tuhan ketika mereka di dalam perahu ombang-ambing oleh gelombang yang dahsyat. Dan perkataan ini mengandung tidak ada badai yang tidak bisa terselesaikan. Tidak ada badai yang tidak bisa terselesaikan. Pertanyaannya, Pak, terkadang selalu berat ketika kalian mengalami pergumulan. Ada gelombang badai yang terjadi dalam hidup saya, Pak. Lewat keadaan keuangan, lewat keadaan karakter. Kenapa keluarga saya tidak pernah dipulihkan, Pak? Saya sudah berdoa bertahun-tahun kok Tuhan belum jawab. Ketika saya mengalami pergumulan dan sakit penyakit, dokter memvonis bahwa ini tidak bisa disembuhkan. Tapi ketika Bapak Ibu percaya tentang kebenaran firman Tuhan, Dia sudah menjelaskan bahwa ketika Tuhan bersama kita, apa yang harus ditakutkan, Bapak? Pertanyaannya, kenapa kita harus takut? Kenapa kita membiarkan iblis untuk memberikan kesempatan untuk melemahkan Bapak Ibu? Bapak Ibu ketika lemah, ketika takut, Bapak Ibu menguntungkan setan. Karena kenapa? Sekian lama Bapak Ibu setia ketika ada pergumulan. Kadang kita tidak mungkin, tidak pasti. Ada mau mulai penagih datang. Apa yang harus kita lakukan? Badai bicara tentang tantangan, kegagalan, dan perubahan yang tidak terduga yang bisa membuat hidup kita berubah. Berubah sebagai apa? Ada dua kemungkinan. Berubah lebih taat atau berubah tidak lebih taat lagi. Kadang lewat tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, kadang mengubah mindset kita untuk rugi saya ke gereja. Kan banyak orang-orang Kristen yang bicara, ke gereja tidak ke gereja sama saja. Orang yang tidak tahu. Ke gereja tidak ke gereja toh juga begitu-begitu saja hidup ini. Mereka tidak memahami bahwa ketika kita sudah ditebus, ketika kita sudah dipilih Tuhan, kita datang ke gereja, tahu nggak panggilan kita sebagai apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Banyak orang Kristen berpikir datang ke gereja, pulang dari gereja berubah. Iya kan ya Bapak itu? Berubah. Kayak berubah jadi preacher.
berubah, langsung ekonominya naik, langsung datang berkat. Pemikiran-pemikiran begini yang harus diubah. Ketika Bapak Ibu berdoa untuk sekarang ini, ketika Bapak Ibu melakukan segala sesuatu untuk sekarang ini untuk Tuhan, bukan untuk hari ini Bapak Ibu, untuk masa depan kita. Jadi dia pegang kendali kehidupan ini. Ada 3 hal yang saya akan bagikan kepada kita tentang pembacaan firman Tuhan ini. Yang pertama, pastikan ada Tuhan dalam perjalanan hidup Anda. Di mana ayatnya? Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Di sini kita bisa tahu bahwa kita harus memastikan itu Tuhan ada bersama kita. Di dalam setiap langkah kita, ketika kita mau keluar, Tuhan sertai perjalanan baru. Tuhan, saya mau ke sini. Saya percaya penyertaan berkat Tuhan mengalir. Kadang kita berbicara, Tuhan berkati saya. Apa yang timbul dalam otak kita? Ya, betul ya? Iyalah, kita tidak usah munafik kalau jadi orang. Ketika kita mau keluar, Tuhan ada bersama saya. Saya percaya Tuhan memberkati. Pasti panenan ini mau didros ini katanya padi. Pasti Tuhan berkati setiap karung-karung. Kemarin dapat 50, sekarang jadi 200. Tuhan pasti berkati. Pas datang, Bapak Ibu. Kok Tuhan tidak berkati ya? Kok habis di dosa kok begini-begini saja? Ingat Bapak Ibu, berkat bukan berbicara uang. Ketika Bapak Ibu sudah bisa melayani, ketika Bapak Ibu sudah bisa bertepuk tangan, ketika Bapak Ibu sudah bisa memuji Tuhan, itu adalah satu berkat. Yang terakhir, ketika Bapak Ibu bisa bangun, tarik nafas. Terima kasih. Untuk apa uang 100 juta tapi bengkok di depan? Benar ya Bapak Ibu ya? Benar. Untuk apa uang 200 juta cuma bisa di tempat tidur? Tahu ujung-ujungnya banyak uang tidak bisa makan. Makanya apa? Tolong ini sayur bening, tidak bisa minum manis, teh tawar. Yang kayak begitu. Untuk apa Bapak? Saya pernah ada ketemu orang-orang kayak begini. Mereka punya uang, tapi tiap pagi dia harus minum teh tawar. Kenapa bisa demikian? Ya, ini perumpamaan, perbedaan. Berkat, ketika kita menerima berkat lewat kesehatan kekuatan kita, ketika Tuhan bersama kita itu sudah berkat Bapak Ibu. Apa yang harus kita takuti ketika Tuhan ada bersama kita, berjalan bersama kita dengan sukacita, kita tetap berjalan. Tuhan pasti berkati, jalan saja. Dan ketika Tuhan berikan apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan juga, dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan pernah kecewa Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah atur segala sesuatunya. Oh ingat, banyak hal yang harus dilakukan. Contoh, saya kasih contoh. Banyak hamba-hamba Tuhan yang di desa, contohnya kayak saya sebut gembala, berpikir harus apa ya untuk jemaat ini. Karena yang diharapkan bahwa gembalanya harus diberkati. Berpikir kerjakan sesuatu harus gembala duluan. Tanggungan gembala itu terlalu berat sebenarnya Bapak Ibu. Tapi memang ketika Tuhan sudah percayakan, pasti Tuhan mampukan. Kerjakan. Kita kadang berpikir apa yang harus diusahakan ini, apa yang harus dikerjakan ini. Karena demikian supaya perkembangan pelayanan, tempat atau alat musik diperbarui. Padahal simpel saja. Ketika Bapak Ibu berdoa, tinggal minta, Tuhan, saya percaya Tuhan berikan. Tapi ketika kita jenuh dengan keadaan sudah berdoa, kok Tuhan tidak kasih-kasih? Kok Tuhan tidak kasih-kasih? Mungkin belum waktu. Itu pun kadang timbul dalam pikiran saya, bahwa saya harus berusaha, saya jadi pengusaha. Tapi saya kembali lagi lihat orang tua saya tidak bikin apa-apa, tuh bisa hidup, tuh bisa jalan-jalan, tuh bisa berapa kali pulang ke Israel, kok bisa ya? Kadang itu timbul dalam pikiran kita. Kadang ada masanya kita jenuh ketika mengikuti Tuhan Bapak.
Tapi ketika kejenuhan ini sebelum melanda, jangan pernah buka peluang. Seperti tadi, mau 3 orang, mau 4 orang, tidak masalah. Saya pelayanan gembala di Mamboto, ada cabang saya. Biasa kadang cuma 3 orang, saya tidak pusing. Karena kenapa? Tuhan tidak melihat banyak, Bapak Ibu. Tuhan mau lihat kualitas. Tuhan mau lihat kesungguhan. Mau banyak, mau tidak, mau datang, terserah. Waktunya mulai. Kemarin minggu saya coba ibadah pagi di tempat saya, di gunung itu. Saya sengaja. Kita ibadah 7:30. Saya datang dari Lambaran ke gunung itu jam 6. Sampai di gunung. Yang saya tempati, gereja yang saya tempati, depannya itu jemaat saya, dia belum mandi sama sekali. Wah. Pendeta yang datang, dia belum mandi, Bapak Ibu. Oh, langsung bujuk-bujuk mandi-mandi. 7:30 saya sudah bunyikan gitar, mereka masuk. Cuma 3 orang dengan saya. Jemaat yang 3 kakak belum datang sama anak-anak. Selesai amin doa berkat, dia baru datang. Ini amin Pak, terlambat. Ya, saya bilang begini. Saya sebenarnya mau ngetes jemaat ini. Ternyata kami tidak bisa ibadah pagi kita. Mungkin dia bilang, Pak ibadah siang saja, tidak apa-apa kita ibadah jam 1. Karena biasanya kami ibadah di sana jam 1. Cuma saya mau alihkan ibadah jam 8, 7:30. Ternyata tidak bisa, Bapak Ibu. Mereka banyak pertimbangan yang harus dikerjakan. Jadi saya bilang, oh ya sudah. Terus yang terlambat ini bagaimana? Saya suruh berdoa. Saya kumpul lagi, kita ibadah singkat lagi, Bapak Ibu. Jadi 2 kali. Tapi dia firman, langsung saya doakan. Gitu. Bukan masalah banyak berapa orang, tidak Bapak Ibu. Kualitas yang dibutuhkan. Firman Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, banyak yang datang, sedikit yang terpanggil. Dan sedikit lagi yang terpilih. Sudah dipanggil, masih disarang lagi, dipilih lagi Bapak Ibu. Tidak gampang. Makanya sebagai orang percaya, kesempatan demi kesempatan yang sudah kita terima, gunakan dengan baik. Ketika kesempatan itu pada masanya sudah tidak diberikan kepada kita, bagaimana? Oh, ada kah masanya, Pak? Ada kan? Firman Tuhan katakan semuanya ada pada masanya. Ada waktunya. Jangan sampai penyesalan terjadi ketika mau mati baru terima Tuhan. Kalau saya punya keluarga demikian, ada saya punya om, mau mati baru minta dibaptis. Ya, betul. Saya punya om. Karena orang-orang dulu masih percaya bahwa ada namanya buta-buta. Salah satunya nenek saya orang dari Rokong juga. Oh iya, mau mati baru dibaptis. Apakah itu diselamatkan? Itu tergantung Tuhan. Tapi pribadi saya bilang tidak. Karena kenapa dia tidak mengerjakan keselamatan? Sekalipun percaya, Bapak. Hari ini percaya itu ada sesuatu yang harus ditimbul dari benar tindakan. Makanya firman Tuhan kan, kerjakanlah keselamatan ini. Bukan hanya dibaptis, masuk surga ke saya biar bisa hidup lagi. Dia kan Bapak itu pemikiran yang salah. Dan yang kedua, berseru dalam doa. Tuhan, tolong saya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolong kita. Tolong kita binasa. Lalu bangunan Yesus mengharit angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kita bisa melihat waktu kita berseru kepada Tuhan dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan pergumulan, kita tahu kita tidak pernah melupakan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, kan ada bilang orang ketika contohnya mau jatuh, darah Yesus mendadak. Tapi ada juga bilang mau jatuh, anjing, betul? Ya, betul kan ya? Ada kan rata-rata kalau orang mau celaka, darah Yesus. Ada bilang, Tuhan, tolong saya. Tapi ada orang yang, asu, betul. Karena ini keluar dari ucapan kita sebagai orang percaya, Bapak. Apakah ini mencerminkan orang Kristen sesungguhnya? Bicara sedikit-sedikit, semua binatang disebut. Hai, babi, betul itu orang mau betul tadi. Betul enggak? Iya.
Jangan jauh-jauh dalam rumah tangga. Matamu itu nggak boleh bicara kalian ke suami dan ke istri. Itu yang saya bicara. Makanya dalam hidup ini, ketika kita tidak melupakan Tuhan, ketika kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, segala pergumulan, keuangan, pekerjaan, pasti Tuhan tuh. Saya sering berdoa, Tuhan, kuserahkan pelayanan ke dalam tangan Tuhan. Kuserahkan sepenuhnya keuangan, rumah tangga, kesehatan. Tiap pagi saya sambut. Ketika saya diberikan kesempatan berdoa, kadang tengah malam istri anak saya tidur, saya berdoa. Saya tidur, tiba-tiba jam 12 itu bangun. Kayak ada yang bangunkan. Ya, saya mengerti kalau itu sudah tinggal angkat tangan, dua tangan, sudah kayak orang tua dan anak ngomong, Tuhan ini saya percaya pasti Tuhan berkati. Tuhan bagaimana nanti? Karena begitu Bapak Ibu. Sepanjang jalan juga kadang saya bicara kayak orang gila. Kadang istri saya bicara kalau di dalam mobil, tidak gila-gila juga kah? Kadang istri saya begitu. Kau bikin apa? Kau bicara sama siapa? Sama Tuhan. Kok kayak orang gila-gila? Kadang istri saya begitu. Kadang Tuhan bagaimana ini nanti? Tuhan bagaimana ini? Tinggal segini yang harus saya dapat. Aduh Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Betul ya. Karena pakai bahasa sini juga. Tidak betul ini suami kalau begitu. Tapi tidak apa itu. Tanggung jawab terbesar laki-laki ketika bisa menaungi istri dengan otoritas daripada Tuhan. Minta hikmah dari Tuhan. Berdoa, jangan pernah lupakan Tuhan. Ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan saat ini, Tuhan kenapa berat pergumulan ini? Tidak ada yang berat di dalam tangan Tuhan. Karena firman Tuhan sudah bicara. Pergumulan kamu hadapi adalah pergumulan yang biasa. Kata biasa yang kenapa bisa tidak biasa kepada kita? Karena kita meresponnya kurang baik, Bapak. Karena kita menuntut Tuhan untuk bekerja bahwa sesuai dengan pekerjaan ini saya mau Tuhan. Kita menuntut bukan kehendak Tuhan yang terjadi, tapi harus begini Tuhan jadinya. Tadi Tuhan sudah kasih buka jalan, ini Tuhan kau ini tidak bisa atur. Kalau tidak tahu kau atur, biar saya yang nanya. Kan kadang demikian. Kita tidak puas bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Lihat Bapak Ibu, berkat janji rancangan Tuhan diberikan kepada kita bukan langsung, tapi pelan. Daud untuk menggantikan Saul bukan langsung dia diangkat jadi raja kan ya. Ada proses, memang dia diurapi, tapi ada proses yang Daud harus kerjakan lalui untuk bisa menggantikan Saul. Begitupun juga rancangan Tuhan. Ada step demi step yang harus kita kerjakan. Ada yang harus kita lalui dan ada yang harus kita rasakan, Bapak Ibu. Sampai pun di ujung-ujung mau. Makanya rancangan itu sempurna ketika kita mengikuti jalan Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan di dalam. Jadi pemahaman ini bahwa rancangan Tuhan, berkat Tuhan bukan langsung dikasih begitu saja. Kalau langsung dikasih begitu saja sombong Bapak Ibu. Karena tidak siap. Sekarang contoh, dikasih uang 200 juta, apa yang harus dibeli? Tiba-tiba mendadak, ini 200 juta begini. Boleh. Ya toh, berpikir. Tapi ketika kita mempersiapkan berkat yang besar, kan kita sudah punya tujuan. Tidak mungkin Tuhan kasih kita berkat tidak pakai tujuan. Bukan kasih begitu saja langsung dilepas. Tidak Bapak Ibu, tapi ada tujuan. Ketika kita diberkati, jadilah berkat. Ya. Banyak orang, wah itu pendeta besar sekali, terusnya dana bagi-bagi itu berkat. Ada pendeta yang sudah besar, atau menikmati berkat. Kalau pendetanya kurus dihakimi kurang berdoa. Ya. Pendetanya gemuk, tak banyak berkatnya itu. Bapak Ibu bisa melihat orang yang sudah diberkati Tuhan. Sebelum dia bisa demikian, lihat proses di belakangnya dia. Bagaimana dia harus menangis jungkir balik untuk minta Tuhan turun, untuk bisa sampai titik di mana dia diberkati Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang sudah kita beri, apa yang sudah kita tabur, itu memperkaya pendeta. No. Saya mau bilang kepada kita, Tuhan bisa sanggup memberkati setiap pelayan-pelayan. Cuma, kenapa kita diajar untuk memberi? Supaya kehidupan kita
semakin hari semakin didekati, supaya kita melakukan segala firman Tuhan. Itu. Yang ketiga, tenang, Tuhan selalu pegang kendali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga danau pun taat kepadanya. Di sini berbicara tentang kuasa Bapak. Tidak gampang. Yang paling sulit adalah kuasa perkataan. Oh iya. Sebagai pemimpin, yang kita minta adalah kuasa perkataan. Belum tentu. Saya tegur Pak Moli, pindah di sini. Kalau dia tidak mau, bagaimana? Kan dia punya pemikiran. Kalau kursi dipindahkan bisa saja geser keyboard ditahan, kan bisa, tanpa harus dia tersinggung. Tapi kalau manusia, kau main HP, keluar. Awas kau datang tak besok gereja. Atau ayo besok saya tidak pergi, pindah gereja. Tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Ditegur sedikit tersinggung, sudah tahu salah, masih tersinggung. Jangan. Yang harus kita butuhkan di sini adalah kuasa. Mau kuasa pengurapan, kuasa kesembuhan, kuasa perkataan, itu harus. Apalagi untuk menjadi worship leader, angkat pujian. Kalau jemaat sudah begini, wah lu langsung dia juga begini. Sambil pujian, loyal juga Bapak Ibu, percaya tidak? Saya juga begitu. Sebelum saya menjadi gembala, saya juga sudah. Bagaimana caranya ini angkat ini jemaat? Karena kita kan berpikir sambil menyanyi, sambil ini otak jalan. Oh ya sudah, kita bertepuk tangan. Semoga begitu saja. Ada bicara, lagu apa itu? Betul ya? Lagu apa itu? Jadi tahu angkat lagu-lagu tidak bagus ya. Ada yang begini. Apa yang di belakang? Disudut-sudut sedikit saja. Banyak penghakiman Bapak Ibu. Ya. Tapi saya percaya di sini jadi jemaat Tuhan jangan suka menghakimi. Amin. Amin. Kenapa? Kenapa harus ada lagu baru? Supaya Bapak Ibu tidak bosan dengan lagu-lagu yang sudah sering Bapak Ibu nyanyikan. Cari lagu yang enak. Tapi datang sudah busuk dari rumahnya. Datang gereja, sandero sama datang gereja lihatin lagi orang, pimpin pujian lagunya begini. Iya, banyak setan di gereja Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu suruh kasih kesempatan tepuk tangan. Nanti sudah begini, baru bilang aduh Tuhan. Mau Bapak Ibu? Tidak. Oh jangan sampai bengkok dulu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jadi hamba Tuhan sudah kurang, masih kurang organ-organ. Karena dia bersadar. Banyak jemaat-jemaat Tuhan nanti sudah hilang kakinya satu, hilang tangannya satu, baru ke gereja sudah begini kosong. Tepuk tangan, mau tepuk tangan ya begini saja. Dulu disuruh pergi ke gereja, itu lewat lurus. Tidak ada rem di motor, lurus sana sampai Nusa. Pulang gereja, lewat lagi. Nanti sudah begini-begini, baru Bapak Ibu ke gereja. Kenapa harus rusak dulu Bapak Ibu? Kenapa harus Tuhan pukul dulu baru kita mau datang ke gereja? Tuhan sudah kasih pergumulan, izinkan pergumulan terjadi lewat keuangan. Kenapa kita tidak berubah? Tuhan sudah izinkan sakit penyakit supaya kita kembali kepadanya. Kita tidak pernah mau kembali. Nanti tunggu hilang dulu satu, baru datang Tuhan, saya menyesal. Dan Tuhan ya sudah, penyesalan yang terakhir. Tapi saya mau bilang kepada kita semua, 3 hal ini ketika kita kerjakan, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, berdoa. Jadi saya mau bilang, kedua ini berdoa. Dan segala sesuatu doa bisa menyelesaikan masalah. Saya mau bilang, Bapak, enteng sekali Bapak bicara doa bisa menyelesaikan masalah. Betul Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu hidup dalam doa, doa dengan yakin besar kuasanya. Tapi kalau tidak yakin, bagaimana? Tidak ada kuasanya.
Karena kita berdoa, oh saya percaya Tuhan diberkati, masalahku selesai, keluar dari pintu gereja. Ayo nggak tunggu, nggak ada kolektor di sana. Gitu. Tidak. Walaupun dia menunggu, tapi Tuhan bisa bekerja dalam hatinya. Oh iya, saya kasih kesempatan Tuhan. Masih ada jalan yang lain. Tapi kadang kita sudah berpikir yang tidak, sudah berpikir, hei, sudah bikin berdoa, nah ada kalimat kampang. Yang ketiga, ketika Bapak Ibu berdoa, ada kuasa. Tuhan saja melakukan, jadi contoh. Bahwa ketika kita percaya, sungguh kuasa itu mengikuti kita. Jadi tidak usah takut tentang hidup ini. Tuhan Yesus yang bertanggung jawab. Saya bilang kepada kita, Tuhan selalu pegang kendali dalam hidup kita. Ketika kita sudah merencanakan, Tuhan tidak mengizinkan, diam saja. Pasti Tuhan cari cara yang terbaik. Tapi jangan pernah memaksakan rancangan yang kita buat untuk Tuhan kerjakan. Karena kenapa? Sakit nanti akhirnya. Kecewa nanti akhirnya. Sakit hati nanti akhirnya. Kesimpulannya, ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita keadaan sakit, panik, takut, kembali kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Pasti Tuhan tolong. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita harus memahami Tuhan yang memegang kendali kita.